Halo, saya Dr. Hewan Ferry Firdaus. Saya owner The Cruise Pet Center Batam. Saya adalah pemenang Batam Entrepreneur Award tahun 2014 kategori jasa industri. Saya bergerak di bidang usaha pet center, yaitu pelayanan 5 pelayanan dalam satu lokasi, yaitu ada pet shop, ada pet grooming, ada pet hotel, ada pet clinic atau dokter hewan, dan ada pet shipping atau pengiriman hewan. Kompetisi ini sangat bermanfaat bagi pengembangan bisnis saya, karena dengan mengikuti kompetisi ini banyak hal-hal baru yang saya dapatkan, terutama dalam penerapan konsep-konsep ilmu bisnis ya. Dengan mengikuti ini juga saya bisa menganalisa, bisa mengevaluasi, dan bisa mencari terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi terbaru saya dalam usaha pengembangan bisnis saya, dan juga menambah networking ya di antara sesama pengusaha. Dan yang paling penting adalah brand saya itu tambah dikenal orang juga lebih percaya, dan yang paling sangat penting adalah saya dapat menaikkan 3 kali omset saya lebih besar dari sebelumnya. Jadi tetap semangat untuk para pejuang-pejuang pengusaha Indonesia, khususnya untuk pejuang-pejuang pengusaha Kepulauan Riau. Tetap semangat, tetap bekerja keras, munculkan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan baru sehingga kita bisa berkompetisi secara sehat. Jadilah entrepreneur yang mempunyai jiwa usaha, berintegritas dan beretika, dan capai cita-citamu melalui usahamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risanto. Nama usaha saya Sevit Hotels Global Jaya, bergerak di bidang kuliner, terutama di bidang bakery. Produknya aneka kue, jajanan pasar, roti, dan oleh-oleh, macam-macam pokoknya aneka produk bakery ada semua. Nah, saya pemenang tahun 2016 kategori Young Startup di bidang kuliner. Manfaat saya ikut kompetisi Al Ahmadi Entrepreneur Award ini adalah yang banyak sekali, terutama saya dapat networking lebih banyak lagi, kemudian brand awareness dari customer dan juga klien dari hotel sendiri, dan yang terakhir omset saya naik jadi 10 kali lipat. Oke, teman-teman, terutama di kategori anak-anak muda, ayo ikut kompetisi ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Rita Desita. Saya bergerak di bidang kuliner rumah makan Teh Tarik Raja. Saya pemenang kuliner di Al Ahmadi Award yang pertama tahun 2012. Kesan yang saya dapati setelah saya mengikuti Al Ahmadi Award, pertama, produk saya lebih dikenal, rumah makan saya lebih dikenal masyarakat, dan saya selalu mendapat pesanan catering yang lebih dari biasanya, dan yang terpenting adalah omset saya bisa 5 kali lipat. Ayo teman-teman, ikuti kompetisi ini Al Ahmadi Award yang ke-7. Saya Fajar Abdul Razir dari PT Usaha Bintang Indonesia. Saya juara Entrepreneur Award kategori Young Startup tahun 2017. Untuk kesan yang saya terima dalam mengikuti perlombaan itu sangat menarik banget. Kenapa menarik? Karena banyak ilmu dan relasi yang saya dapat. Manfaatnya tentunya selain meningkatkan pertumbuhan relasi, meningkatkan pertumbuhan omset juga dan keuntungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tahun ini Al Ahmadi Award kembali kita realisasikan. Al Ahmadi Award adalah sebuah program apresiasi untuk para pelaku UMKM dan juga untuk para mahasiswa, yang mana mereka-mereka ini kita cari, kita pilih, dan kemudian menjadi calon entrepreneur. Makanya kita sebut the new entrepreneur. Di setiap program Al Ahmadi Award kita akan selalu mencari golongan-golongan UMKM maupun mahasiswa yang sudah punya bisnis, untuk yang punya potensi dan perspektif menjadi the new entrepreneur. Dan program Al Ahmadi Award ini sudah kita langsungkan sejak tahun 2012
Dulu nama penghargaan ini adalah Batam Pos Entrepreneur Award karena kami lembaga ini juga dulu bernama Batam Pos Entrepreneur School. Kemudian sejak 2015 penghargaan ini berubah menjadi Al Ahmadi Award karena juga peserta kompetisinya melebar, tidak hanya di Kepri tapi juga dari berbagai kota di Sumatera, dan nama lembaga kami pun berubah menjadi Al Ahmadi Entrepreneurship Center. Program ini apresiasi untuk UMKM dan mahasiswa untuk mencari dunia entrepreneur ini sudah kita langsungkan tahun 2012 dan sudah dilakukan sebanyak 6 kali. Dan bersama kita pada hari ini pengusaha-pengusaha juara yang sudah terpilih mulai dari tahun 2012 sampai 2017. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan berbincang dengan mereka berkaitan dengan dibukanya kompetisi ini lagi, Al Ahmadi Award ke-7 tahun 2020. Untuk 2020 sedikit berbeda dari program-program apresiasi sebelumnya. Kami tidak hanya mencari the new entrepreneur, tapi kami juga mencari bagaimana pelaku UMKM bisa beradaptasi dengan tantangan bisnis saat ini. Dan juga mahasiswa yang sudah punya bisnis berhasil tetap mempertahankan bisnisnya dengan tantangan bisnis yang luar biasa ini akibat pandemi COVID-19. Dan tahun ini juga bisa saja ini menjadi sejarah pertama dan mungkin yang terakhir karena program apresiasi Al Ahmadi Award dilakukan secara virtual, baik nanti penyerahan hadiahnya maupun verifikasi ini. Tapi ada tantangan lebih di sini. Kami juga melakukan ketika presentasi final itu tidak di satu tempat tapi dari berbagai kota di Indonesia melalui virtual dan di live streamkan. Jadi siapapun yang membuka live stream akan melihat bagaimana teman-teman yang masuk dalam final mempertahankan dirinya untuk masuk ke level juara. Itu dulu Bapak Ibu sekalian, dan kita bincang-bincang nih dengan 4 orang pengusaha juara Al Ahmadi Award yang berasal dari 2012 sampai 2016 ya. 2017 nggak ada hadir hari ini. Dan mereka-mereka ini yang berasal dari Batam. Mereka akan berbicara tentang apa manfaat Al Ahmadi Award ini dan bagaimana juga teman-teman sekalian UMKM yang di luar sana dan juga mahasiswa yang punya bisnis, ayo ikuti peluang ini. Oke, yang pertama kita sapa Ibu Raja Rita. Halo. Apa kabar Bu Rita? Baik, alhamdulillah. Bu Rita pengusaha juara Al Ahmadi tahun berapa? Saya juara Al Ahmadi kategori kuliner di Al Ahmadi pertama tahun 2012. Tahun 2012 yang pertama nih, Ya. namanya waktu itu Batam Pos Batam Pos Entrepreneur Award, ya. BPA. Ini masih BPA Bapak Ibu sekalian, dan waktu itu juara kategori kuliner ya. Kuliner. Ini tahun pertama, ini pengusaha juara tahun pertama. Brandnya apa Bu? Brand kita memakan teh tarik raja, menunjukkan khas makanan khas Melayu. Oke, baik. Ini pemenang kita tahun 2012, Ibu Raja Rita, owner teh tarik raja yang produknya terkenal dengan makanan khas Melayu, memenangkan juara kategori UMKM bidang usaha kuliner tahun 2012. Makasih, berita sehat ya. Ya, alhamdulillah Bu. Dan mengajak teman-teman yang lainnya setelah ini. Iya, mestinya ikut nih. Oke, Aris Tabares. Ya Bu. Ini anak muda. Anak muda ini tahun berapa, Aris? Perkenalkan, nama saya Risyanto. Saya menang tahun 2016 kategori Young Startup Young di bidang Startup. kuliner. Kuliner, iya. Jadi Aris adalah pemenang Young Startup Bisnis tahun 2016 bidang usaha kuliner. Iya. Brandnya apa, Aris? Toteles. Kalau sekarang sudah jadi CV Toteles Global Jaya. Oh, Itu sudah punya bergerak- badan hukum. Ya, Toteles Global Jaya. Ini produknya apa? Toteles sendiri itu bergerak di bidang kuliner, terutama di produk bakery. Oke, Bu Rita kuliner juga, tapi khusus makanan Melayu. Aris kuliner juga, tapi khusus bakery. Ya. Dan juga penyedia kebutuhan snack. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita nyebrang nih ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Ada anak muda di ujung sana, itu masih mahasiswa, itu Fajar. Silakan Jar. Ya, nama saya Fajar Abdul Razil. Saya kemarin juara di 2017, itu jasa.
saya bernama Udi, bergerak di bidang jasa akuntansi dan perpajakan khusus untuk UMKM. Ya, pajak juara 2017 ya. Berarti ada yang 2017 gitu lah. Kategori jasa industri. Iya, yang startup. Young startup, mahasiswa, dan pajak masih mahasiswa loh gitu lah. Tapi sudah menjadi konsultan untuk perpajakan dan juga jasa akuntansi. Kayaknya udah banyak. Ini umurnya masih sangat muda. Nah, di sebelah Fajar, Dr. Hewan Ferry Firdaus. Apa kabar Pak Ferry? Ya, baik Bu Lisa. Alhamdulillah. Silakan Pak Ferry. Baik, saya Dr. Hewan Ferry Firdaus. Saya pemenang Batam Cost Entrepreneur Award yang ketiga itu tahun 2014, kategori jasa industri ya. Jadi bergerak di bidang pet center. Gitu. Pet center, iya. Waktu itu diserahkan sama ownernya ini ya Pak Ferry, Lion Air ya. Rusdi Kirana. Wah itu momentum banget ya. Oke, baik. Itu Bapak Ibu sekalian, pengusaha-pengusaha juara yang alhamdulillah peningkatan bisnisnya setelah dapat penghargaan ini luar biasa ya, alhamdulillah. Karena kami satu penekanannya Bapak Ibu sekalian, apa fokus kami ketika memilih pemenang mungkin berbeda dengan kompetisi-kompetisi bisnis lainnya. Kami mencari waktu itu, setiap kompetisi kami lakukan, kami mencari yang namanya the new entrepreneur. Jadi the new entrepreneur ini adalah sejauh mana para UMKM ataupun mahasiswa yang punya bisnis mengikuti kompetisi ini, yang usahanya punya prospek bertumbuhnya kuat. Jadi bukan seberapa besar bisnisnya saat itu. Mungkin kadang-kadang teman-teman akan melihat pemenangnya, loh bisnis si A kok jauh lebih besar dari bisnis si B, kok si B yang juara. Bisa saja bisnisnya sekarang lebih besar, tapi growth-nya atau pertumbuhan dan prospeknya tidak begitu kuat, sehingga kami mencari yang benar-benar pengusaha yang kedepannya akan berkembang secara hebat. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, konsep itu yang akan kami pakai selalu, karena kami mencari the new entrepreneur yang lompatan bisnisnya ke depan makin meningkat. Bukan perusahaan seberapa besar usaha dia saat ini, tapi seberapa besar kekuatannya untuk berkembang. Itu yang kami cari, karena di entrepreneurship ada yang dinamakan kuantum. Jadi kuantum itu adalah lompatan yang jauh lebih besar daripada yang bisnis kita sekarang untuk kedepannya. Jadi penekanannya di sini mungkin agak berbeda dengan kompetisi-kompetisi bisnis lainnya. Dan alhamdulillah terbukti, 4 teman-teman kita bersama kita saat ini dulu bisnisnya tidak seperti sekarang. Lompatan yang dialami teman-teman ini sekarang dari dulu ketika menang itu jauh lebih besar, baik dalam pengembangan cabang maupun kapasitas bisnis mereka sendiri dan juga pengembangan jejaring bisnisnya. Jadi kami tetap concern, yang kami cari adalah the new entrepreneur, bagaimana prospek para UKM dan pengusaha mahasiswa yang memiliki bisnis itu prospek ke depannya. Tapi tahun ini kita tambah, bagaimana juga ada tim for challenging. Jadi bagaimana beradaptasi dengan tantangan-tantangan bisnis yang ada sekarang. Baik, kita langsung ini tanya jawab ya dengan teman-teman kita, pengalaman teman-teman kita ini, pengalaman pengusaha juara ini ketika mengikuti kompetisi bisnis. Pertama mungkin bisa Rita. Sehat ya Rita ya? Sehat. Ikut kompetisi tahun berapa, bisa dijelaskan ulang ya? Tahun berapa, kategori dan serta bidang usaha ya? Ikut kompetisi pada tahun 2012, saya memenangkan di kategori kuliner, yaitu saya bergerak di rumah makan kuliner, rumah makan Melayu khas Kepri. Iya ya. Makanan yang terenaknya apa tuh Bu Rita di situ? Kalau saya suka sopong masak hitam. Biasanya ya kita menonjolkan masakan khas Melayu Kepri, yaitu ikan asam pedas, ikan asam pedas sembilang, sotong hitam, ikan singgang. Baik. Apa yang mendorong ya Bu Rita, kan 2012 ya, berarti 8 tahun, ya 28 tahun yang lalu ya Bu Rita, ketika itu kan kompetisi ini baru pertama nih mulai. Apa yang mendorong Bu Rita mau ikut kompetisi ini? Tadinya kita juga pantas sih kita mau ngikut nih, kan kurang percaya diri, akhirnya kita didorong dengan kemauan, kita pengen tahu nih seberapa besar kemampuan kita gitu kan. Kalau kita sejauh ini kita sudah tahu lingkungan kita aja. Dengan adanya kompetisi ini kita bisa tahu kemampuan kita dan bisa mengenal teman-teman yang sesama
kuliner, jadi lebih banyak menambah inovasi-inovasi baru. Berarti bagaimana kompetisi ini bisa mendorong Bu Rita terus concern untuk mengembangkan inovasi ya, karena kan akan bersaing dengan teman-teman lain gitu ya, dan juga mengukur kemampuan sejauh mana sih dibandingkan yang lain. Oke, baik. Terus waktu itu yang mendorong. Kalau target, waktu itu ada target nggak? Ketika ikut kompetisi ada target apa nih yang mau saya capai? Apakah harus menggodol trofinya pulang atau segimana? Kalau target saya nggak mau harus juara ya. Saya ingin bagaimana menonjolkan masakan khas Melayu itu dikenal masyarakat umum. Karena sejauh ini kita rata-rata tahunya masakan Padang atau gimana. Sedangkan di Kepri sendiri kita belum mengenal tuh, waktu itu belum terkenal masakan Melayu. Jadi bagaimana masakan Melayu itu bisa terkenal bukan di tempat sendiri, bisa ke luar daerah juga. Baik, ya. Berarti targetnya adalah bagaimana makanan Melayu dikenal ya. Oke, itu berarti targetnya bukan mau bawa trofi pulang, tapi bagaimana dengan ikut kompetisi ini akhirnya kan dilihat oleh diri, terekspor. Kalau menang akhirnya diekspor. Untuk bagaimana mengenalkan makanan Melayu menjadi tuan rumah di negerinya sendiri ya, khususnya gitu ya. Oke, dalam waktu itu berarti kan itu target, sudah latar belakang, sudah apa aja sih proses yang dilalui ketika kompetisi 2012 waktu itu, Bu Rita? Waktu itu karena kita yang pertama ya, kita kan nggak tahu nih, belum ada nih step yang dulu-dulu yang harus kita kayak mana. Jadi kita didatangi tim juri, ditanya verifikasi, ya, omset gitu. Berarti iya omset dicek juga ininya sejauh bener nggak laporan keuangannya gitu loh. Terus produknya bener nggak, promosinya bener nggak gitu ya. Itu berarti ada proses verifikasi administrasi, kemudian verifikasi faktual, kemudian langsung ke lokasi usaha ya. Dan waktu itu ketika jurinya datang, ini kan jurinya pengusaha-pengusaha yang memang udah real punya bisnis ya, dan juga punya analisa bisnis gitu. Apa dia dirasakan oleh Bu Rita waktu itu datang itu dalam proses itu? Karena itu juga ini pertama kali saya mengikuti kompetisi seperti ini. Jadi saya rupanya begini. Menjadi cukup deg-degan. Oke, baik, deg-degan ya. Jadi saya ingin penekanan lagi dari beberapa proses. Yang paling deg-degan itu kapan? Mulai dari ini Bu Rita, mulai dari verifikasi administrasi sampai penyerahan hadiah. Mana yang paling deg-degan atau yang paling challenging, yang paling banyak? Yang paling deg-degan ya pasti hari hanya lah pengumuman pemenangnya. Gitu ya. Malam nggak bisa tidur. Ya. Sampai malam nggak bisa tidur siapa ya penasaran. Iya ya. Oke. Terus kemudian setelah itu kan sehari sebelumnya ketika Bu Rita di panggung, ketika udah hari H dan detik-detik kan kita kan pengumumannya tuh nominator dulu maju gitu ya kan, sudah tersisih nominator, terus kemudian baru diumumkan detik-detik mau pengumuman juara itu. Apa yang Bu Rita pikirkan waktu itu? Saya pikirnya mungkin saya nggak masuk. Iya udah mungkin nggak masuk lah ini kan. Udah diem aja istilahnya. Tapi udah detik-detik pemanggilan nama kaget juga. Ya itulah surprise ya. Berarti enggak ya, mungkin tidak begitu yakin bahwa karena teman-teman yang ikut kan cukup usahanya cukup besar. Iya, banyak yang besar. Iya. Tapi kan yang kita cari bukan seberapa besar bisnis, tapi seberapa besar dia menjadi entrepreneur, perspektifnya kita lihat. Oke, apa sih manfaat kompetisi ini ke bisnis Bu Rita kemudian? Manfaatnya cukup banyak ya. Tadinya saya hanya mengenal di seputaran kuliner saya aja. Kalau sekarang saya lebih dikenal. Mungkin dari kompetisi itu ada ya, karena kita mendapatkan penghargaan, jadi kita cukup dihargai lah. Kalau sekarang Bu Rita gimana pertumbuhan bisnisnya dibanding 2012 dulu? Ya alhamdulillah naik sebelum COVID ya. Semuanya juga di dalam COVID ini memang agak menurun. Setelah mengikuti kompetisi itu alhamdulillah naik dan lebih dikenal. Berarti awareness brand kita muncul
gitu. Kemudian ada Trustly berarti brand equity kita naik ya, Iya. Rita. Oke. Nah, Rita yang terakhir nih, apa dong kesan terhadap pelaksanaan kompetisi ini dan apa dong pesan ke UMKM yang lain? Kesannya saya sangat berterima kasih bisa ikut Al-Ahmadi Entrepreneur Award. Dengan mengikuti ini saya bisa itu saya bilang mengukur, berarti kita istilahnya dengan usaha yang kita buat, inovasi yang kita buat bisa ikut di jajaran kuliner-kuliner yang lainnya. Untuk pesan UKM yang lainnya, ayo teman-teman jangan ragu untuk ikut dalam kompetisi ini, karena di sini bukan berarti kita mengadu nyali, tapi di sini kita bisa mengadu inovasi-inovasi kita yang terpendam selama ini, kita bisa meluahkan, dan di sini kita dihargai dan kita bisa bersaing bersama teman-teman kuliner lainnya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rita. Sekarang kita masuk nanya-nanya nih pada pengusaha juara Al-Ahmadi berikutnya. Samping saya ada Dr. Ferry. Silakan Pak Ferry, pengusaha juara tahun berapa dan bidang usaha apa? Ya, jadi saya ikut kompetisi Batam Post Entrepreneur Award. Waktu itu namanya Batam Post Entrepreneur Award. Betul, Ya? belum ini ya, Al-Ahmadi Award. Al-Ahmadi Award. Jadi ikut berkompetisi di tahun 2014. Jadi memang pada waktu itu agak sedikit ragu karena memang saya lain dari yang lain gitu ya. Karena saya dokter hewan. Kalau saya lihat ada yang kuliner, ada yang IT segala macam. Nah di situ agak sedikit ngedrop karena ngapain dokter hewan ikut berkompetisi seperti ini. Gitu Itu ya? mungkin karena dorongan Bu Lisa ya. Jadi setelah saya mengikuti, jadi kita coba gitu mengikuti kompetisi ini. Jadi kategori saya adalah Jasa industri ya Pak Ferry. di bidang pemeliharaan hewan, perawatan hewannya seperti pet shop, kemudian ada klinik hewannya, dokter hewannya, ada salon hewannya, ada penitipan hewannya, baik hewan sakit ataupun hewan sehat, kemudian juga ada pengiriman hewan, serta pick up service atau jemput hewan, seperti itu. Ya makanya pet center Makanya kita bernamakan pet center, bukan pet shop, atau pet klinik gitu. Iya, jadi satu lokasi tersedia 5 servis. Iya ya. Dan pengembangan 5 servis itu pun, 5 layanan itu pun terus jadi berkembang terus. Betul, terus berkembang sesuai dengan peluang-peluang yang ada, terus digarap. Iya, ini progresif banget. Ih, Oke Pak Ferry, kembali kita tanya, apa dong yang mendorong Pak Ferry dulu ikut kompetisi ini? ya jadi setelah saya sebelumnya kan mengikuti kursus tentang Batam Post Entrepreneur School. Training entrepreneurship-nya ya, Pak Betul, Ferry? saya ikut training, disitulah saya tahu bahwa ada ilmu dalam dunia bisnis. Sebelumnya kan kita memang tidak belajar di kampus saya juga ada ilmu tentang veteran bisnis, cuman tidak terlalu detail gitu ya. Jadi Berarti saya coba otodidak, ya, otodidak. Jadi saya mencoba untuk menambah ilmu di bidang entrepreneur ini dengan mengikuti proses kursus entrepreneur training school. Kemudian setelah itu kita mengikuti dengan tujuan, sebenarnya saya kan sudah berjalan kurang lebih 3 tahun lah ya, 2015 kita ikut. Nah di situ saya pengen tahu, karena ini kompetisi, jadi saya pengen tahu kompetisi ada jurinya, ada pemenangnya. Jadi saya pengen menganalisa, mengevaluasi apakah penerapan konsep-konsep bisnis yang sudah saya lakukan secara otodidak itu mumpuni atau seperti apa, dengan berarti tentunya dengan para ahlinya ya. Iya ya, menguji bukti gitu Ya. dan juga mengevaluasi gitu ya Iya, Pak Ferry jadi ya. tingkat keberhasilan usaha yang saya lakukan ini dengan strategi yang saya lakukan, apakah sudah memenuhi konsep-konsep bisnis dalam dunia Entrepreneurship atau belum gitu ya. seperti itu. Nah, terus targetnya apa Pak Ferry waktu itu? Sebenarnya sih tidak ada. Target boyong trofi Wahila? Sebenarnya tidak ada target untuk ke arah sana ya Bu ya. Memang kita ikut yang tadi saya bilang, awalnya memang ingin mengevaluasi, pengen tahu seberapa jauh pemahaman saya tentang bisnis ini, dan pada akhirnya karena bersifat kompetisi,
targetnya adalah ya harus jadi pemenang dan jadi yang terbaik sebenarnya. Berarti saya harus membawa sesuatu pulang yang terbaik ya. Berarti artinya bawa bondol trofi dong Pak Ferry ya. Iya, terus seperti itu. Dan alhamdulillah kejadian ya. Kejadian gitu. Diserahkan sama ini lagi ya, pemilik Lion Air Group, itu momentum banget pikirannya. Iya. Oke Pak Ferry, prosesnya apa saja yang dilalui? Ya jadi prosesnya memang dari kita proses administrasi, kemudian di verifikasi tentu saja beberapa juri datang ke tempat lokasi usaha kita untuk verifikasi melihat faktual ya, apakah benar seperti itu. Dan ketika verifikasi kita kan membuat model proposal sesuai dengan real dan keadaannya. Di dalam proposal kan itu banyak sekali item-itemnya, dari visi dan misi, kemudian gimana strategi marketingnya, gimana pembukuan keuangannya, kemudian apakah usaha yang dilakukan berdampak sosial ke masyarakat, itu kan mesti dijelaskan dengan real. Nah, jadi yang lebih challenge adalah sebenarnya bagaimana membuat proposal model bisnisnya. Itu kan berarti kalau berita yang tadi sampaikan bahwa yang challengingnya yang paling banyak tantangan adalah ketika mau pengumuman atau verifikasi faktual gitu ya. Kalau Pak Ferry justru ketika membuat bisnis modelnya ya. Betul, karena ini mesti real, tidak boleh dibuat-buat. Betul. Ya, dan ini karena nanti ada verifikasi faktual. Lagi dari memang dari juri terakhir kan yang benar-benar berkompeten di bidang ahlinya. Jadi mereka pasti tahu dan pasti mana yang hanya di atas kertas, mana yang real gitu ya. Itu yang paling challenging ya Pak Ferry. Itu kan prosesnya tidak sehari dua hari membuat seperti itu. Main lama. Biar bisa memotret bisnis model kita dan dipahami oleh para juri ya. Gitu. Dan juga nggak ngawang-ngawang gitu ya. Dan paling challenge lagi adalah ketika kita mempresentasikan apa yang kita buat di depan juri. Iya, itu jurinya kalau Pak Ferry dulu yang punya Awal Bros. Bayangin Pak Arfan Awaludin yang itu bisnisnya itu bukan kelas biasa lagi. Berapa rumah sakit Awal Bros di Indonesia yang belum punya, yang itu menjadi salah satu jurinya. Iya, itu waktu itu sangat challenging ya. Challenge ya. Jadi bagaimana kita menjelaskan biar Bu Nada Soraya dari Kadin dan Pak yang punya Awal Bros, Pak Arfan Awaludin ya. Iya, itu. Waktu itu challengingnya karena pertanyaan atau karena apa Pak waktu itu? Ya, karena pertanyaan ya pastinya. Karena orang yang sudah punya bisnis itu tuh sense of bisnisnya, dan kemudian juga ini akan bisa nih menilai banget orang yang paham tentang bisnis atau tidak gitu ya. Takutnya tidak bisa menjawab, tidak bisa memuaskan jawaban atas pertanyaan dari juri kan juga. Karena itu penilaian juga. Itu challenging banget ya. Tertekan sih sebenarnya. Tertekan juga ya. Kita ujian seminar skripsi sebenarnya. Oh gitu ya. Dan juga penontonnya banyak kan? Banyak, dilihat orang finalis yang lain kan? Iya, finalis lain. Jadi kita memang di Al-Ahmadi Award, mulai dari Batam Entrepreneur Award, penjuriannya itu terbuka. Penjurian finalnya terbuka. Kenapa? Kami tidak mau nanti dinilai karena kedekatan juri. Enggak, kami berusaha menekankan objektivitas. Karena kekuatan kami di situ, bagaimana kita menjaga objektivitas. Pak Ferry, kembali kepada pas penjurian itu kan paling challenging. Itu saya masih ingat waktu itu, jadi dua juri ini kan punya penilaian yang kuat banget, tapi saya masih ingat finalis banyak nih. Ada kalau yang lain kan ada ini calon nomor 1, ini calon nomor 2, calon nomor 3. Kalau Pak Arfan Awaludin yang ownernya Awal Bros, dia hanya satu ketika kami tanya, Pak siapa calon pemenangnya, urutan 1, 2, 3. Saya nggak ada urusan 1, 2, 3 Bu, saya pilih hanya 1. Siapa Pak? Dr. Hewan Firdaus. Kalau Bu Nada Soraya waktu itu ada 3 ya, biasa kita minta 3. Terus nggak ada Pak yang lain, misalnya kalau kan kita nanti hitung lagi penilaian sebelumnya. Kalau Pak Ferry nggak masuk, dikumpulkan dengan hasil penjurian sebelumnya gimana? Saya yakin dia masuk gitu kok. Nah, mungkin nggak tahu saya apakah owner rumah sakit ada medisnya, tapi saya pikir nggak itu, karena Pak Arfan ini adalah bisnisnya sudah luar biasa ya, kawatan bisnisnya luar biasa, karena punya rumah sakit dengan beberapa cabang di berbagai kota di Indonesia, pasti dia tahu banget. Dan memang alhamdulillah pilihan Pak Arfan benar. Pak Ferry setelah itu sampai sekarang lompatan bisnisnya luar biasa.
Terus Pak Ferry begini, ketika ini kan itu kan challenging banget saat presentasi ini. Yang berikutnya ketika udah di panggung, waktu itu kan 1.000 orang. 1.000 orang, muridnya juga 1.000 orang lebih, Pak Ferry juga 1.000 orang lebih di Sumatera Conference yang melihat Pak Ferry tampil di panggung dan akan diumumkan siapa yang juaranya. Apa rasanya waktu itu ketika di panggung gitu? Iya, sebenarnya sih pasti deg-degan ya. Cuma nggak tahu, udah keyakinan bahwa kayaknya sih saya menang karena ngelihat kompetitornya ya. Gitu ya, sudah ada rasa. Sudah ada rasa ya? karena saya unik sendiri kayaknya. Dokter hewan itu kan dia dengan pelayanan yang saya tawarkan dan berbagai inovasi. Kemudian Tapi gede banget ya Pak Ferry. pada saat itu nggak tahu juga ya. Ya begitu Bu perasaannya gitu. Yakin aja berarti nengok yang lain, kayaknya saya beda unik sendiri dan Sendiri kalau lain kan bisa ada kuliner banyak, gitu kan. Pasti harus nyari ada yang ya saya gitu. industri juga banyak waktu itu Banyak. Pak Ferry, beberapa Juga ya. finalisnya ada yang unik-unik juga kan bisnisnya. Tapi waktu itu langsung pede bahwa saya kayaknya dapat nih gitu ya. Kalau nggak satu ya dua kan. Kalau dapat gitu ya. Iya, iya. Terus ketika diumumkan dan Ferry Firdaus gitu Iya. juaranya, kan juaranya cuma satu waktu Cuma itu. satu betul. Ya jadi ada perasaan bangga ya, bahwa apalagi saya punya gelar dokter hewan. Iya. Pada saat itu memang dokter hewan dianggap sebelah mata. Iya. Ruang lingkup kerja memang kami terbatas. Jadi belum ada sosok dokter hewan yang memang Tampil menjadi pebisnis kuat Yes. gitu ya. yang di kacamata orang adalah dokter hewan ya, kalau nggak pegawai negeri ASN atau ya di perumgasan gitu ya. Iya. Nah yang memang merambah ke dunia bisnis itu sangat jarang dan belum terpublikasi. Mungkin secara di Jawa mungkin ada, tapi di daerah kecil seperti ini itu belum terpublish. Iya ya. Nah, Iya. jadi saya mencoba di sana. Jadi saya bangga dengan titel saya dan saya menjadi pemenang di kategori jasa industri, itu sangat bangga pasti. Iya, iya. Berarti terbukti ya, kalau dulu mindset orang tentang dokter hewan adalah pegawai, Iya. rata-rata profesional. Iya. Karena ketika kami juga tahu Pak Ferry masuk di mengembangkan bisnis, ini unik sendiri. Karena rata-rata kan dokter hewan juga nggak banyak ya, pasti di hire oleh company-company. Benar. Jadi tidak berlaku sebagai owner. Mungkin mindsetnya adalah karyawan. Iya. Jadi bekerja sebagai orang. Jadi ketika menang, ini bisa menjadi motivasi sebenarnya untuk Untuk dokter hewan yang lain, ya. bahwa dunia dokter hewan itu tidak sesempit yang mereka bayangkan. Ya alhamdulillah dengan menang begini, sekarang ibu lihat dokter hewan sekarang Iya. itu menjadi fakultas nomor 1. Iya ya, Ya, Pak Ferry. banyak Pelaku orang usaha jadi muncul dari latar belakang apa ya, dokter hewan ini ya. Baik, ini menarik banget ya Bapak Ibu sekalian. Artinya ketika Dokter Ferry memenangkan kompetisi ini bukan sesuatu yang biasa gitu lah. Artinya ini sebuah terobosan lah ya bagi dokter-dokter hewan. Karena memang ketika Dokter Ferry juga mengembangkan bisnis, rasanya juga kemauannya memulai dari bawah gitu ya. Sementara laluan untuk pekerjaan banyak gitu loh. Terus gajinya juga lumayan kan dokter hewan di beberapa tempat. Tapi seorang Dokter Ferry memilih jalan yang berbeda. Iya. Ini dokter hewan yang diferensiasinya jelas gitu ya. Ya, alhamdulillah seperti itu. Nah, Pak Ferry sekarang gimana dok manfaat kompetisi ini terhadap pengembangan bisnis di Cruise Pet Center ya? Iya, Cruise Pet Center. Jadi memang ketika mengikuti kompetisi ini, sebenarnya ini adalah langkah awal saya. Langkah awal untuk keberlangsungan pengembangan usaha saya. Jadi di sini adalah secara kompetisi memotivasi saya sehingga saya bisa action. Langkah-langkah apa selanjutnya yang mesti saya lakukan dalam upaya mempertahankan dan mengembangkan bisnis saya ke depan gitu. Dengan tentunya berbagai inovasi yang selalu kita cari setiap tahunnya, setiap bulannya kita mesti selalu berinovasi sehingga kita bisa bertahan. Pasti kompetitor bertambah dan mesti kita harus mencari apa keunggulan dari usaha yang kita lakukan sehingga kita tetap bertahan dan tetap melaju melesat dibanding kompetitor yang lain seperti itu. Berarti kita bisa jadi trendsetter ya Pak Ferry? Yes, dan itu memang sudah terjadi sebenarnya. Iya, Trendsetter. Gitu. Jadi memang followernya banyak. followernya gitu. banyak. Konsep yang saya buat di awal dengan gaya desain interior dulu kan tidak. Dulu kan hanya memasang raksasa, sekarang sudah mulai diikuti. Dan sekarang ketika orang sudah mengikuti, saya mesti lompat lagi. Iya, memikirkan inovasi. Memikirkan baru. pasar lain sehingga ya ingat kata Bu Lisa, kita harus tahu 10 perbedaan Iya. apa yang tidak ada di kompetitor kita. Gitu.
gitu yang Jadi sesuai. ya. Saya masih ingat Pak Ferry juga tuh sebuah di kelas ketika kita undang itu juga omongannya sampai saat ini. Baik, terima kasih Pak Ferry. Itu tadi Bapak Ibu sekalian, seorang Ferry Firdaus yang memenangkan kompetisi Al-Ahmadi ini. Nah yang terakhir Pak Ferry, sekarang di Cruise Center sudah berapa cabang dan apa dong kesan dan pesannya untuk para UMKM terkait kompetisi ini? Ya, baik. Jadi memang sekarang kita sudah 2-3 cabang sebenarnya ya. Terus pengembangan karena kita punya visi misi menjadi presenter yang terlengkap dan terbesar di Batam. Jadi setiap tahun kita mesti buka cabang pada intinya. Nah, sekarang lagi persiapan cabang yang keempat itu di Kota Nia ya, lagi persiapan mungkin 2020 awal kita akan buka. 2021 kita akan buka. Sekarang kita lagi garap tentang pembuatan X-ray di hewan ya. Untuk pemeriksaan darah juga kita sudah ada di Batam. Kalau dulu sangat susah mencari itu, dan X-ray juga susah. Jadi untuk Itu keunggulan kita ya, yang Keunggulan. tidak dipunyai oleh Betul. kompetitor. ya, karena memang memerlukan biaya tidak sedikit, Berani sangat investasi. mahal sekali biaya. Nah, untuk teman-teman yang lain, saya rasa wajib untuk ikut kompetisi seperti ini karena ini bisa merupakan salah satu motivasi dalam kita pengembangan usaha-usaha bisnis yang kita lakukan ya. Pastinya juga akan menambah networking nantinya. Kalau Anda menang, pastinya juga brand Anda juga akan naik di sini, dan Anda harus mempertahankan sifat pemenang itu gitu. Jadi Anda harus menjadi pemenang dalam usaha bisnis Anda. Jadi inilah momen yang sangat baik dalam mengevaluasi, kemudian juga menganalisa usaha yang kita lakukan apakah bisa bertahan atau malah menjadi lompatan-lompatan yang lebih bagus lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferry. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita nanya lagi nih kepada pengusaha juara Al-Ahmadi yang kalau ini anak muda, masih mahasiswa, tapi sudah punya PT dan sudah yakin bahwa bisnis itu berkembang, dan kemudian sudah terbukti setelah mengikuti kompetisi ini tahun 2017 dan kemudian usahanya benar-benar sekarang profesional dan meladenin layanan kebutuhan jasa akuntansi dan perpajakan. Apa kabar Fajar? Sehat Bu. Oke, silakan dong ikut kompetisi tahun berapa, jelasin kategori serta bidang usaha, brand usahanya juga apa? Nama saya Fajar Abdul, punya usaha bergerak di bidang jasa akuntansi dan perpajakan. Itu kita kasih nama PT Usaha Bintang Indonesia. Dulu ikut Al-Ahmadi Entrepreneur Award tahun 2017 kategori yang startup, kategori jasa. Bidang usaha jasa. Ya, bidang usahanya jasa. Terus kenapa mau ikut? Pertama karena usaha itu juga waktu itu masih baru, jalan setahun, dan waktu itu kita belum ada badan hukum, main berani aja gitu, mau tunjukin eksistensi lah bahwa yang muda ini juga punya gitu usaha gitu. Terus pengen juga ngasih contoh ke teman-teman bahwa usaha tuh nggak melulu tentang modal. Jadi kadang orang kalau mau berusaha tuh selalu mikirnya modalnya mana. Nah, pengen ngebuktiin aja sih kalau kita juga dari uang jajan yang kita kumpulin, kita bisa buat satu usaha dan kedepannya itu gede gitu. Itu sih Itu yang mendorongnya ya. Iya, Berarti benar. ketika berani ikut kompetisi dan membuktikan bahwa saya walaupun muda tapi saya bisa membuktikan bahwa usaha saya ini tidak main-main gitu loh, dan juga tanpa modal gitu ya. Iya. Modalnya modal kecil ya dari jajan gitu kecil ya. ya Bu, benar. Ya, oke. Jar, itu yang mendorong ya. Terus ada target nggak ketika itu Fajar mau ikut usaha ini, ketika ikut kompetisi ini? Ya targetnya pastinya waktu itu Menang. nggak menang sih, enggak sih Bu. Lebih utamanya kita lebih kayak memperkenalkan usaha kita. Kenapa? Karena waktu kan kita baru tuh. Kita supaya kita dapat orang tahu dulu kita, oh ini siapa nih, ini siapa. Kalau menang dan itunya tuh, menang dan kalahnya udah pasti. Kalau namanya ke lomba ada incar sesuatu. Nah, kita juga ada incar sesuatu waktu itu. Jangan menang dong ya. Ya, kategori menang juga lah. Cuman lebih utamanya sih bukan menang sih waktu itu, lebih ke
kenal dulu sama orang lain, karena kan yang ikut pasti usahanya udah pada gede nih. Secara nggak langsung waktu kita ikut Al-Ahmadi Award, nama kita bakal naik juga. Kita mikirnya ke sana sih. Oh, membangun brand. Bangun brand sih. Lebih ke sana sih, bangun brand. Itu targetnya. Terus prosesnya apa yang jalani prosesnya waktu itu ikut administrasi, terus verifikasi, buat bisnis plan juga ya? Iya, buat bisnis plan. Nah, yang paling kita punya tanggung jawab lebih tuh waktu disuruh buat target ke depan. Jadi kan kita ada usaha, kan ditanya tuh target kita ke depan berapa tahun, mau ngapain. Nah, itu benar-benar kita buat, terus kita yakinin bahwa kita emang bisa. Dari alhamdulillahnya ya Bu, waktu itu kan di 2017 kita bilang kita mau buat PT, gak lama dari itu 2018 nya kita bisa buat PT sendiri. Nah, kita buat PT lah, PT Usaha Bintang Indonesia. Iya. Terus dari tahapan itu ya, yang paling challenging, yang paling banyak tantangannya. Ya itu dari Bu, penetapan target itu kan Bu. Jadi penetapan targetnya itu waktu kita buat, ini kan kita pengen nunjukin nih ke teman-teman bahwa kita yang dari ngumpulin uang jajan aja bisa bangun usaha nih, apalagi kalian yang istilahnya udah punya modal dan lain-lain, beranikan diri aja gitu. Jadi yang saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman mahasiswa lah, terutama kalau usaha itu nggak, modal utamanya itu bukan duit. Nah itu modal apa dong? Ya modal itu kan banyak lah aspeknya ya Bu. Ada keinginan, ada rasa, ya duit juga faktor pendukung lah, nggak bisa kita ungkiri itu. Terus plannya yang paling utama menurut Fajar? Keinginan sih menurut saya. Kalau nggak ada keinginan sama keberanian nggak bisa sih Bu. Jadi keinginan dan keberanian ya gitu. Baik Jar, waktu itu Fajar 2017 pas sudah detik-detik kan sudah di panggung. Fajar waktu itu pakai pakaian ini ya, ada pakai adat Melayu se-Sumatera ya Jar, iya. Kayak ada, jadi berbagai teman-teman finalis ini Fajar masuk finalis waktu itu ya, kemudian pengumuman juara, dan kemudian waktu itu udah pakai baju cantik-cantik ya Jar, ditonton baju adat ya, terus ditonton orang sebanyak itu di panggung. Terus ketika mau diumumkan, apa yang Fajar pikirkan? Waktu itu mikirnya ya pasti lo juara juara ya kalau nggak juara nggak apa-apa deh, karena tujuan awalnya tadi pertama kan emang mau kasih tahu Ubi dulu nih siapa sih gitu. Karena dulu waktu itu kita buka-buka awal tuh masih minim lah, orang banyak belum tahu, bahkan kita masih kayak dianggap sebelah mata karena kan kita mahasiswa nih. Nah kalau itu kan apa nih, nah itu sih kita ingin mengenalkan PT Ubi yang dibuat ya Jar. Iya, waktu itu masih Ubi sih Bu, belum PT. Jadi kita belum PT ya, belum badan. Jadi kita yang kasih tahu nih bahwa kita tuh bisa juga nih berkompetensi gitu. Berkompetisi. Saya itu. Oke. Itu kalau sekarang Jar, dari pengalaman Fajar di 2017 kan sudah ada waktu 3 tahun berlalu ya, yang Fajar rasakan manfaat dari kompetisi ini ke pengembangan bisnisnya Fajar? Yang pertama sih itu satu, nama kita naik juga karena kita juara. Waktu itu ada trust dari beberapa perusahaan yang oke, kita percaya sama kamu pernah ikut ini gitu. Terus ya selain brand, kedua tuh waktu awal ikut kan kita ada buat target, mau nggak mau target yang udah kita buat di situ kita harus jalani gitu. Ibarat kata kita tuh udah juara, kita punya tanggung jawab lah Bu. Nah kita punya tanggung jawab ke depan untuk membangun usahanya gitu. Sekarang klien Fajar udah di mana aja? Udah berapa banyak klien tetap? Kalau klien tetap sih itu udah sampai Jakarta ya Bu, alhamdulillah. Sampai Jakarta, perusahaan-perusahaan Jakarta? Iya udah sampai Jakarta. Terus ya kalau untuk daerahnya sih baru Batam dan Jakarta. Lebih banyak sih di Batam aja gitu. Batam ya. Terus Jar, kalau Fajar lihat lompatan bisnis Fajar dibandingkan sebelum ikut kompetisi dengan setelah ikut kompetisi? Jauh sih Bu. Sebelum ikut kompetisi kita tuh nggak dikenal, cuman 2 orang gitu pun
hanya orang pribadi lah yang tahu, yang kenal kita. Tapi sewaktu kita udah ikut kompetisi, terus kita kenalin, kasih proposal, kasih penawaran, orang tuh kayak ada trust gitu, percaya, oke, kita mau coba kamu. Nah dari situlah kita bina relasinya sih Bu, bertambah jadinya. Bina relasi Iya. bertambah ya. Oke Fajar, dan sekarang dari ini kan Fajar masih mahasiswa semester berapa sekarang? Oh udah barusan wisuda. Baru lulus sih tahun 2019. 2019 ya, ikut masih 2017. Oke Fajar, dari ketika itu Fajar sekarang dari usaha yang Fajar jalani ini sudah mampu memberi manfaat apa ke keluarga atau bagaimana? Kalau manfaat untuk keluarga sih alhamdulillah ya. Pertama, waktu kita bangun usaha, kita bayar kuliah udah bisa sendiri. Ya, tidak tergantung orang tua ya. Nggak tergantung orang tua lagi, bayar kuliah sendiri, jajan juga sendiri, terus kita juga bisa, alhamdulillah bisa kuliahin adik. Bisa kuliahin adik ya. Iya, bayarin kuliah adik. Terus sama jalan-jalan lah Bu, kan anak muda nih nggak mungkin nggak jalan-jalan. Tapi kan nggak gini ke orang tua gitu. Nggak minta, jadi ya. jalan-jalan pakai uang sendiri. Terus alhamdulillahnya kita udah keliling Pulau Jawa Bu. Udah susurin dari ujung tuh Surabaya sampai ujung. Travelingnya dengan biaya sendiri. Pakai biaya sendiri. Iya. Alhamdulillahnya itulah kita. Kan di Batam nggak ada gunung ya Bu, pengen naik gunung. Trekking ya. Itu. Nanti kita ke ini ya, apa namanya, Rinjani. Itu udah ke Rinjani loh. Iya, lebih ke sana sih. Iya. Nah itulah manfaatnya Bu, kita bangun usaha ya. Satu, kita bisa bikin PT nih, yang awalnya kita mikir usaha tuh, jadi modalnya dari 700.000 sampai kita bisa ngumpulin buat PT waktu itu sekitar 50 juta Bu modalnya. Itu udah alhamdulillah banget sih. Dari 700.000 modal, punya modal lagi untuk bikin PT persiapan 50 juta itu dari omset ya. Anak muda usia berapa Pak Jana? Waktu itu masih sekitar 19-18 tahun lah Bu. Gitu. Iya. Belasan tahun. Oke, Jar, sekarang apa dong pesan dari kompetisi ini dan apa namanya pesan juga untuk teman-teman mahasiswa nih terutama? Kalau kesannya sih seru banget sih ikut kompetisi ini. Selain ketemu sama teman-teman entrepreneur dari berbagai daerah, terus kemarin hadiahnya juga waktu itu traveling kami. Dapat hadiah traveling ke Thailand dan ke Malaysia, itu satu pengalaman yang nggak terlupakan lah. Karena belajar juga bisnis yang di Thailand, bisnis yang di Malaysia gitu. Terus untuk teman-teman sih mahasiswa sayang banget kalau nggak ikut kompetisi ini, karena kalau misalnya saya bisa, apalagi kalian, saya yakin lah kalian juga bisa gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke pengusaha juara berikutnya, yaitu Aris Toperas. Silakan Aris, bidang usaha apa waktu itu ya? Oke, sebenarnya nama aslinya itu Risyanto. Saya bergerak di bidang kuliner, terutama di bakery, jadi supply aneka kue untuk perusahaan-perusahaan itu, sama ada toko offline sendiri. Saya menang tahun 2016, waktu itu kategori yang startup. Jadi waktu itu kan kalau tahun-tahun sebelumnya tidak ada kategori yang startup. Terus pas waktu tahun 2016 saya jadi ada kesempatan untuk ikut di bidang kuliner dan kategori startup. Oke, baik. Aris berarti itu dulu ikut di kompetisi Young Startup ya, 2016. Ya. Untuk bidang usaha kuliner ya, waktu itu untuk anak-anak mudanya nih, sama dengan Fajar juga kan. Nah, apa yang mendorong Aris ikut dulu waktu itu? Jadi yang mendorong Aris untuk ikut kompetisi ini, jadi dulu sebelum ikut, Aris tuh jadi penontonnya waktu Dr. Ferry menang. Oh. Jadi dulu nonton aja. Waktu itu masih kerja, tahun berapa itu? 2014. Habis itu dari kerja saya ada niat untuk resign. Kayaknya aku bisa lah ikut kompetisi ini gitu. Terus jadi motivasinya aku harus cepat resign dari pekerjaan, kemudian aku coba untuk buka usaha kecil-kecilan. Waktu itu masih pakai gerobak ya Bu ya, jualan di pinggir jalan, jadi itu. Jadi motivasinya karena dulu waktu kerja Aris tuh ada kayak sambil jualan gitu, entah apa-apa yang mau dijual, Senang gitu ya. jual ya. Iya. Jadi
oh suatu saat aku harus punya usaha. Nah waktu itu ada informasi tentang Al-Ahmadi Award ya, Batam Post Entrepreneur School. Nah itu, terus kemudian ikut di trainingnya, dan motivasinya itu waktu itu pengen suatu saat bisa berdiri di panggung. Seperti Dr. Ferry. Dr. Ferry. Dr. Ferry menghasilkan Aris ya. Nggak hanya jadi penonton aja gitu. Iya ya, melihat orang dari panggung, gimana kita sampai di panggung yang sama. Iya. Oke. Terus berarti itu yang mendorong ya, melihat pengusaha juara lain gitu ya. Targetnya waktu itu Aris gimana? Nanti waktu ketika ikut kompetisi punya target apa? Kalau targetnya yang pasti Aris pengen optimis menang. Optimis menang waktu itu ya? Karena tahun 2016 itu jarang sekali anak muda yang buka usaha waktu itu. Kalau sekarang mungkin sudah banyak, tapi tahun 2016 itu masih jarang sekali orang anak muda tapi sudah buka usaha. Nah selain itu saya confident, pede dengan produk saya. Di tahun 2016 itu belum ada, jarang sekali ada produk frozen food. Kalau yang sekarang kan sudah booming karena di tengah pandemi COVID ini, jadi produk frozen food jadi booming. Nah Aris punya ide itu. Nah optimisnya ikut kompetisi ini adalah itu tadi, punya produk yang inovatif, yang belum kepikiran orang ya, yang mungkin orang banyak belum kepikiran untuk bikin produk itu. Jadi ikut kompetisi ini. Selain itu juga karena kan dari kompetisi ini nanti Aris bakal ketemu dengan teman-teman yang usaha, apalagi ini tingkatnya di Sumatera. Kalau dulu Dr. Ferry kan masih Kepulauan Riau ya, masih satu provinsi. Nah ini tantangan lagi nih, ini tingkatnya se Sumatera. Jadi waktu itu pesertanya dari Lampung, dari Padang, terus dari Palembang gitu. Iya ya. Terus proses-prosesnya dilalui Riz? Kalau proses sama seperti teman-teman yang sebelum-sebelumnya, mulai dari administrasi, terus faktual, sampai akhirnya final untuk presentasi kepada dewan jurinya. Itu sama ya. Yang paling challenging dari proses itu? Yang paling challenging itu ketika kita disuruh presentasi, dikasih waktu 5 menit. Presentasi juga ya? Iya, dikasih waktu 5 menit. Gimana caranya biar bisa menjelaskan apa sih usahamu gitu. Dalam waktu sekian. Iya, dalam waktu 5 menit kalau salah waktu itu ya Bu ya. Itu. Jadi deg-degan luar biasa. Jadi yang sebelumnya belum pernah presentasi, tiba-tiba harus presentasi di depan juri, yang jurinya memang sudah orang entrepreneur. Iya. Waktu itu kalau nggak salah Pak Rudi Tanaka ya. Iya, yang sudah punya usaha, yang punya usaha. Tidak hanya di Indonesia ya, tapi Iya. juga Malaysia, Singapura, Vietnam, Australia. Iya. Jadi di situ sih Bu, yang challenge-nya di situ. Apalagi ini saingannya kan banyak nih. Waktu itu kalau nggak salah dan dari Palembang. Iya. Itu juga kuat banget, bagus usahanya, terus kemudian dari Padang. Iya, iya. Dan ditemukan gitu ya. Saya pede aja ya. Yang penting saya sudah usaha maksimal, pede, itu hasilnya yang insya Allah semoga saya menang gitu. Iya ya. Oke, berarti ya tuh detik-detik pengumuman. Nah, artinya kan dulu Aris melihat Dr. Hewan Ferry Firdaus di panggung, waktu itu terdorong ikut. Suatu saat saya harus sampai juga di panggung seperti beliau. Nah, kemudian kejadian, Aris sampai di panggung. Ketika di panggung itu, detik-detik pengumuman, apa yang Aris rasakan? Gimana ya? Kayak flashback kembali. Wah, dulu aku pernah ada impian untuk berdiri di panggung sini, dan akhirnya kejadian. Itu kayak doa yang sudah dikabulkan gitu. Ya berarti bersyukur. Ya Allah mengikuti persangkaan hambanya itu terrealisasi ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Terus Riz ketika diumumkan sebagai pemenang, apa yang harus rasakan waktu itu tuh? Ketika kalau kan detik-detik yang ngebayangin flashback ketika sudah disebut gitu. Kalau perasaannya ya karena sudah optimis juga sih, kayak aku menang nih. Karena kita kan juga lihat dari presentasi sesama nominator kan. Iya. Oh ini presentasinya seperti ini presentasinya. Ya ketahuan juga bisnisnya seberapa besar ya. Terus kemudian dari dewan jurinya juga
sepertinya ada ketertarikan gitu. Jadi Bismillah, insya Allah menang gitu. Dan kejadian Dan alhamdulillah menang. di Aris ini optimis banget ya. Iya Bu. Optimis menang, kemudian menang ya. Terus manfaatnya Riz dari kompetisi ini ke bisnis Aris tuh? Kalau manfaatnya sebenarnya banyak banget. Dari dulu yang saya masih usaha gerobakan, sekarang sudah di ruko, alhamdulillah. Jadi yang pertama setelah menang itu Bu, ada rasa kepercayaan terutama dari customer yang sebelumnya masih cuma di pinggir jalan di gerobak gitu. Jadi sekarang sudah ada rasa percayanya. Terus kemudian yang kedua, jaringan dari teman-teman sesama finalis juga, yang tadinya cuman usaha, yang penting usaha aja deh, nggak kenal sama pengusaha-pengusaha lainnya, nggak kenal Bu. Ini usaha mau dikemanain gitu kan. Kalau ada temennya, ada tempat sharing, jadi lebih dapat insight dari teman-teman. Terus sekarang alhamdulillah Tetela sudah dipercaya untuk supply konsumsi di beberapa perusahaan swasta di Batam, terus di pemerintahan makanan. gitu. Terus Riz, apa dong ini Aris juga terakhir ya, pesan terhadap kompetisi ini seberapa penting sih, terus kemudian pesan kepada teman-teman anak muda? Kalau kesannya bersyukur sekali bisa ikut kompetisi ini, bisa kenal teman-teman yang luar biasa, teman-teman juara, terus seneng akhirnya usahanya bisa berkembang berkat ikut kompetisi ini juga. Pokoknya untuk teman-teman, terutama yang anak-anak muda, jangan ragu untuk ikut kompetisi ini, karena namanya kompetisi itu kan ada menang ada kalah. Yang penting kita usaha maksimal dulu, ikutin aturan dari kompetisi ini, mulai dari administrasi sampai ke final penjurian itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi kita sudah mendengarkan bahwa sebuah kompetisi yang namanya Al-Ahmadi Award memberi manfaat yang luar biasa bagi para UMKM yang masuk di kompetisi ini maupun mahasiswa. Dan apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari omongan teman-teman kita yang berhasil menjadi pengusaha juara Al-Ahmadi Award ini adalah, satu, kompetisi ini ternyata memberikan manfaat untuk peningkatan brandnya. Jadi brandnya lebih dikenal atau brand awareness-nya dapat. Nah yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ternyata juga trust para klien, para customer juga meningkat. Yang ketiga, ada motivasi lebih yang dirasakan oleh teman-teman para pemenang ini untuk terus mengembangkan bisnisnya, karena ada label sebagai pengusaha juara. Mau nggak mau, kita harus terdorong terus membenahi bisnis kita, dan alhamdulillah itu dilakukan mereka. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo kami Al-Ahmadi Entrepreneurship Center, lembaga entrepreneurship center pihak swasta yang kami berkonsistensi untuk tetap mengapresiasi UMKM maupun para mahasiswa yang punya bisnis terus berkembang dalam bentuk kompetisi ini. Kami berharap ini menjadi peluang bagi Anda semua, manfaatkan ini. Dan untuk tahun ini kita buka dengan tidak hanya kita mencari the new entrepreneur, tapi kita juga mencari teman-teman pengusaha yang berhasil beradaptasi dengan challenging ini. Makanya ada Team for Challenging, itu tema kita tahun ini. Dan setiap Anda punya kesempatan untuk berkembang, setiap Anda punya kesempatan untuk menang, tinggal mau menapaki atau tidak. Kirim bisnis plan Anda atau bisnis model Anda dan ikuti kompetisi ini. Untuk informasi lebih lengkap, di akhir video akan ada flyernya dan juga kontak personnya. Dan tahun ini tahun yang unik, kompetisinya secara virtual, verifikasinya secara virtual, penjuriannya secara virtual. Anda harus menjadi bagian sejarah yang unik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Al-Ahmadi Award 2020.